Carilah yang bisa menjadi imam. Makanya doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, waj'alna lil muttaqina. Tapi suami saya nggak bisa jadi imam, Pak Ustadz. Bangunkan dia, bangkitkan semangatnya. Mas, kamu jadi imam. Aku nggak bisa, untuk imamku aja di rumah. Tapi nggak bunyi, nggak apa-apa. Imam silent namanya. Usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman, nggak bunyi, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, ya, saya kalau tahajud malam dengan suami nggak bunyi, Pak Ustaz. Sabar Bu, jaga-jaga aja, nanti lama-lama bunyi. Di zaman edan seperti ini, suami orang mabuk, sakau, candu narkoba, main judi, suami ibu mau jadi imam. Alhamdulillah. Ini untuk menghibur ibu yang selama ini imamnya nggak bunyi-bunyi. Bersyukurlah ibu masih ada suami yang mau mengambil air, membangunkan ibu tahajud. Wake up my darling, wake up my honey. Itu kalau yang manten baru kemarin. Tapi kalau yang udah anak 5, bangun. Dia bukan benci, dia ingin sayang, dia ingin bersama dengan ibu di tahajud, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Alhamdulillah, saya senang. Soalnya saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, ya, saya kalau mati nanti di surga dengan istri saya lagi. Saya bilang iya. Lama dia minum, masa sama dia lagi, Pak Ustaz? Sedang di dunia aja saya sudah menderita kali, Pak Ustaz. Bapak menderitanya kenapa, Pak? Setiap saya mau pergi, dia kasih kain sarung, dia kasih peci, dia kasih baju koko, dia telepon, dia tanya terus, udah sholat apa belum? Habis pulang dia tanya, ini sarungnya kok nggak dipakai? Itu bukan anak dibawa ke masjid. Ini ada suara anak-anak, anak manusia. Alhamdulillah, anak dibawa ke masjid. Kata pepatah orang kampung saya, orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Bapak sempat-sempatkan bawa anak ke masjid, ibu sempat-sempatkan bawa ke masjid. Kenapa? Karena nanti dia akan sesuai pepatah, Allah bisa karena biasa. Bawakan guru ngaji. Bawakan guru ngaji, anak ajarkan baca Quran. Karena sholatnya tidak sah kalau tidak betul bacaan Al-Quran. Ustadz Husain sudah pulang duluan karena beliau mau kembali ke Batam ngejar pesawat. Pesawat nggak pernah mau nunggu Ustadz. Maka Ustadz Husain pulang duluan. Ustadz Husain, saya malam Ramadan di rumah Bang Omar K. Ustadz Husain duduk. Lalu kemudian dipanggil 2 orang anak, yang satu kelas 5 SD, yang satu SMP, suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pede dia ngaji di depan Ustaz. Saya tanya, ini Bang, ini dibiasakan ngaji supaya dia menikmati kajian, supaya sholatnya betul. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tidak benar bacaan betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak kita merasa Fatihah kita nggak pernah salah. Fatihah saya nggak pernah salah, Pak Ustadz. Kenapa? Karena nggak pernah didengarkan orang.
Dia nggak pernah salah. Coba Fatihah kita dengarkan ke orang. Itu kalau ke Masjid Nabawi, duduk dengarkan ke orang. Ternyata huruf H nya salah, A-nya salah, So-nya salah, O-nya salah. Minta sama Bang Umar supaya Ustadz Husain didatangkan ke Masjid Jami Al-Ikhlas untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Bapak setuju? Ibu setuju? Untuk ibu-ibu minta carikan guru tahsin perempuan. Nah, saya ini pesan, kalau untuk laki-laki gurunya laki-laki, kalau perempuan perempuan. Soalnya tahsin ini ada gerakan mulut. Fa. Nanti bahaya kalau gurunya laki-laki. Untuk menjaga, ingat setan belum pensiun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang keempat, wa ataz zakah, membayar zakat. Usaha bunga. Usaha bunga 1 bulan dapat 25 juta. Gimana cara bayar zakatnya? Jurus usaha dagang 3 kurang 2. 3 modal tambah untung tambah piutang. Saya ulang sekali lagi. Modal tambah untung tambah piutang. Kurang 2. Kurang mobil utang nggak masuk. Yang dimaksud dengan utang di situ utang yang terkait dengan bisnis bunga, bukan utang rumah, utang mobil. Ini sekarang banyak orang nggak bayar zakat. Pas ditanya kenapa nggak bayar zakat, saya banyak utang. Semua di rumah itu utang. Satu-satunya yang lunas cuma istrinya aja. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh kredit, istrinya pun kredit juga. Jadi yang terkait dengan bisnisnya itu dimaksud dengan hutang. Jadi membayar zakat. Kamu bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Nggak pernah nggak bayar zakat. Berapa zakat kamu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud adalah zakat mal harta. Gaji kamu berapa? Gaji saya 2 juta Pak Ustadz. 2 juta. Berarti kalau 1 tahun 24 juta. Sedangkan nisab 85 gram, 85 juta. Kalau begitu 24 juta nggak kena nisab. Jangan hitung gajinya, hitung total. Karena boleh jadi orang gajinya 24 juta, tapi masih ada uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak. Total semua. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120. Saya mau keluarkan tiap bulan Pak Ustaz. Bagus. Berarti kalau 10 juta 250 ribu. Ustaz, bagusnya saya keluarkan tiap bulan atau setahun? Kalau 1 bulan 250 ribu ringan. Tapi kalau sudah setahun 2,5 juta datang setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Yang minal jinnati itu bisa diusir pakai ayat kursi. Kalau yang dari kalangan nas nggak mempan pakai ayat kursi, pakai kursinya sekalian. Nah, iman kepada Allah sudah, hari akhirat sudah, menegakkan sholat sudah, membayar zakat sudah. Yang terakhir yang kelima, walam yakhsha illallah. Dia tidak ada takut kepada apapun kecuali masih takut dengan atasan, takut dengan jabatan, takut dengan kelaparan, takut dengan kesusahan. Belum. Walam yakhsha illallah. La ilaha illallah. Doakan supaya yang ceramah ini bukan cuma ceramahnya aja berapi-api, tapi takutnya juga hanya kepada Allah. Kita mesti takut kepada Allah. Allahu Akbar. Akbar. Selesai itu datang jamaah. Ustaz, ada yang lebih saya takuti daripada Allah Pak Ustaz. Siapa? Istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun bapak takut sama ibu, takutnya karena Allah. Kalaupun ibu takut sama bapak, takutnya juga karena
Allah. Apa maksudnya suami takut sama istri karena Allah? Dia selalu nanya, kamu tinggal di mana, di hotel mana, jalan sama siapa. Itu takut karena Allah. Ibu takut sama apa karena Allah? Takut nggak